Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 15 Rabiul Awal 1438 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita ingin membicarakan sebuah tema yang berkaitan dengan salah satu dari masjid yang sangat dianjurkan untuk diziarahi walau dengan bersusah payah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajidah." Janganlah kalian bersusah payah dalam bepergian kecuali ketiga masjid, Al-Masjidil Haram wa Masjidir Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Tiga masjid tersebut adalah Al-Masjidil Haram yang berada di tanah suci kota Mekah, dan Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berada di tanah suci kota Madinah, dan Al-Masjidul Aqsa yang berada
di tanah yang penuh berkah, yaitu daerah Syam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian ini akan saya bagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama, penjelasan seputar Al-Masjidul Aqsa dan tempat-tempat yang semestinya seorang muslim mengetahui sejarahnya. Yang kedua, yang ingin kita bicarakan, keutamaan Al-Masjidul Aqsa. Yang ketiga, yang ingin kita bicarakan, pelajaran-pelajaran dan pengalaman-pengalaman selama berada di Masjidil Aqsa, yang alhamdulillah pada beberapa hari yang lalu Allah Subhanahu wa taala memudahkan saya dan juga beberapa kaum muslimin bisa untuk menziarahi 3 masjid tersebut dalam waktu yang sangat berdekatan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang poin pertama, yaitu pengenalan tentang Al-Masjidul Aqsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1, yaitu Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang artinya, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisrakan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi di sekitarnya. Yang telah kami berkahi di sekitarnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa Al-Masjidil Aqsa adalah masjid yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan ini menunjukkan keistimewaan, nantinya kita akan bahas. Lihat, Allah Subhanahu wa taala selanjutnya berfirman, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya dari tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa taala, Maha mendengar dan Maha melihat. Sekali lagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, berarti Al-Masjidul Aqsa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Isra ayat 1. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat-ayat ataupun tafsiran dulu, kita lihat dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, wa huwa Baitul Maqdis alladzi huwa Iliya ma'dinul anbiya min ladun Ibrahim al-Khalili. Walihadza jama'u lahu hunalika kullahum fa'ammahum fi mahillatihim wa darihim fadalla ala anna huwal imamul a'zam war ra'isul muqaddam salawatullah wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha Suci Allah yang telah mengisrakan hambanya, ini maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di malam hari
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram yaitu masjid yang berada di kota Mekkah, atau lebih detailnya nanti saya juga akan jelaskan, yang berada di lembah Bakkah. Salah satu nama Mekkah adalah Bakkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan oleh Allah untuk manusia sebagai tempat ibadah kepada Allah adalah yang berada di kota atau di lembah Bakkah. Kalau kita baca tafsir Imam Ibnu Katsir, ternyata terdapat penjelasan bahwa ada perbedaan antara Mekkah dengan Bakkah. Bakkah adalah Ka'bah dan masjid yang mengitarinya. Bakkah pakai ba, pakai b. Masjid yang Ka'bah al-Musyarrafah dan masjid yang mengitarinya. Sedangkan Makkah adalah seluruh tanah suci. Nah, itu bedanya. Itu bedanya disebutkan oleh para ahli tafsir, di antaranya Abdullah bin Abbas, Imam Qatadah, lihat di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Di sini Allah berfirman, pada malam hari dari Masjidil Haram, yaitu Makkah, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Lihat di sini pakai kata Al-Masjidul Aqsa. Imam Ibnu Katsir mengatakan huwa Baitul Maqdis. Berarti nama lain dari Al-Masjidul Aqsa adalah Baitul Maqdis. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan alladzi huwa Ilya. Namanya dahulu Baitul Maqdis adalah Ilya. Ilya. Ya. Mohon maaf, saya boleh tulis biar tidak salah dalam penulisannya dalam bahasa Arab. Ilya. Ya. Nama lain dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Kemudian nama lainnya juga Al-Masjidul Aqsa. Ini nama-nama yang hampir sama dan semuanya menunjukkan kepada daerah yang kita lihat gambarnya di dalam proyektor kita. Ilya. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di sini Imam Ibnu Katsir menyebutkan perkara menarik. Dia adalah tempat para nabi. Makanya saya sebutkan negeri para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dari mulai Nabi Ibrahim alaihi salam sampai kepada nabi-nabi Isa, Musa, Zakaria, Yahya, ya. Kemudian juga ada di situ orang-orang mulia seperti Imran, seperti Maryam, ya. Hampir semua para nabi. Nabi Lut. Nanti saya akan sebutkan. Walihada jama'u lahu hunalika kullahum. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala ketika kejadian Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mengumpulkan seluruh nabi di situ. Dan dikumpulkan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ammahum fi mahillatihim. Lihat istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imam bagi para nabi di tempatnya para nabi.
sebagai imam bagi para nabi alaihimussalatu wassalam di tempatnya para nabi. Fi uqri darihim, di negeri mereka. Maka kata Imam Ibnu Katsir, dan ini menunjukkan kita berbangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fadalla ala annahu huwal imamul a'zam. Maka ini menunjukkan bahwasanya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imam yang paling agung. War raisul muqaddam, dan pemimpin yang didahulukan dari seluruh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Ini Bapak Ibu saudara-saudari tentang Al-Masjidul Aqsa. Nah, sekarang ingin lebih detail lagi. Al-Masjidul Aqsa, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjidul Aqsa ini dia besarnya, kalau lihat gambar ini, perhatikan baik-baik, gambar ini yang terlihat, Masjidul Aqsa harus diketahui bukan yang ini. Lihat, ya. Bukan yang ini. Apa? Bukan pula yang ini saja. Akan tetapi Masjidul Aqsa adalah kawasan. Kawasan seluas ini. Ya, seluas 1,8 hektar. Itu namanya Al-Masjidul Aqsa. Di dalam Masjidul Aqsa terdapat beberapa situs ataupun beberapa bangunan. Bangunan yang paling utama adalah Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis. Ini yang sekarang tidak lebih terkenal dibandingkan kubah yang berwarna kuning ini. Saya akan jelaskan sekarang apa itu bangunan-bangunan yang ada di dalam Baitul Maqdis. Perhatikan baik-baik. Dan perlu diketahui baik-baik bahwasanya karena Al-Masjidul Aqsa adalah negerinya para nabi, otomatis mau tidak mau pasti akan rebutan. Bahkan mengumpulkan beberapa agama. Agamanya Nabi Musa, agamanya Nabi Isa, Yahudi, Nasrani. Kemudian agamanya Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Armenia. Dan beberapa lagi yang ada di dalam Masjidil Aqsa. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kenalkan satu-satu bangunan-bangunan yang ada di kawasan Al-Masjidul Aqsa. Ingat, ketika kita berbicara Masjid Al-Aqsa dalam bahasa Indonesianya, dalam bahasa Arabnya Al-Masjidul Aqsa, maka dia berbicara tentang kawasan 1,8 hektar. Ini yang diperebutkan. Ya, ini yang diperebutkan. Taib. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita akan berbicara tentang ini. Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam beberapa ayat suci Al-Qur'an, di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mana Baitul Maqdis ini? Ya. Ini Baitul Maqdis. Yang kecil ini. Ada gambar lain Ustaz yang lebih jelas? Coba saya carikan. Saya jadi koleksi gambar begini.
Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lihat ini video yang saya buat ketika di sana. Mungkin bisa mewakili gambarnya secara live. Bentar. Nanti di sini kita akan lihat Al-Masjidul Aqsa. Ya. Mohon bersabar. Ya, ini dia Kubah yang disebut dengan Qubbatul Baitul Maqdis. Inilah sebenarnya Baitul Maqdis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa artisnya nampang di situ ya. Bentar ya. Susah untuk menghilangkannya. Ya. Dan juga saya promosi dakwahsunnah.com. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara, lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu bil buraq." Aku diberikan buraq. Bagaimana buraq itu? Wa huwa dabbah. Dia adalah hewan melata. Berarti dia adalah hewan yang berkaki 4. Abyad. Warnanya putih. Tawilun. Panjang, bukan tinggi, panjang. Fauqal himar, tingginya lebih besar daripada keledai. Wadunal baghl, dan lebih rendah dibandingkan baghl. Baghl adalah hewan campuran antara keledai dengan kuda. Jadi keledai, sweet-sweetan sama kuda, campur. Maka keluarlah baghl. Ya, yada'u hafirahu inda muntaha tarfihi. Dia meletakkan alas kakinya di penghujung ujungnya. Farakibtuhu, lalu aku pun menungganginya. Hatta ataitu Baitul Maqdis, sampai aku mendatangi Baitul Maqdis. Ini dia. Ini yang disebut dengan Baitul Maqdis. Qala farabattu bil halqah allati yarbitu bihil anbiya'u. Maka aku pun mengikat, menambatkan buraq tersebut, berarti dia hewan yang bisa dilihat. Ya. Tidak seperti sebagian orang gambarannya cahaya. Enggak, hewan yang bisa dilihat, bisa ditambat kok. Yang mana ditambatkan, yang mana para nabi alaihi wassalatu wassalam menambatkan hewannya di situ. Thumma dakhaltul masjida fasallaitu rak'atain. Thumma urija bina ila sama. Lalu dilihatkan, lalu aku pun masuk ke dalam masjid dan salat 2 rakaat, kemudian dimi'rajkan kami ke langit. Sidratul Muntaha. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau tadi kita berbicara tentang bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menambatkan tambatannya di tempat yang mana para nabi alaihi wasallam menambatkannya. Nah, di sini perhatikan baik-baik gambar ini. Nih. Lihat di sebelah sini ada namanya Haitul Buraq. Di sinilah para nabi alaihi wassalam diceritakan untuk menambatkan buraqnya ataupun hewan-hewan mereka di sini. Nah, ada kaitannya dengan agama Yahudi apa? Di sinilah yang disebut dengan dinding ratapan. Ulun melihat itu dinding ratapan, orang-orang ya, kita boleh masuk ke sana. Dulu diceritakan bahwasanya dinding ratapan tersebut diperbolehkan masuk kaum muslimin, Yahudi, kemudian agama-agama yang lain. Akan tetapi karena ada beberapa kericuhan, maka menjadi tidak diperbolehkan.
Lihat, para ikhwah, gambar ini kalau kita lihat dari sebelah sini, ya, dari sebelah sininya, bagaimana gambarnya? Coba perhatikan. Ada beberapa gambar yang menunjukkan dengan jelas, ini dia. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Ini gambarnya yang kalau kita perhatikan, lihat kubah kuningnya. Lihat gambar ini. Ya. Di sini. Berarti dia di sini. Ya kan? Ini adalah dinding ratapan. Yang kalau menurut kaum muslimin apa? Dinding tempat menambatkan burak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini lihat, di bawah ini sedang terjadi penggalian. Keyakinan orang-orang Yahudi bahwasanya mereka mencari haikal, sebuah kerajaan dari kerajaan Nabi Sulaiman ibn Daud. Lihat, sampai Nabi Daud ada di situ, Sulaiman ada di situ. Benar-benar dia adalah negerinya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Makanya suatu ketika saya agak kecewa, kita bukan kecewa apa-apa, akan tetapi ternyata di situ hanya sebatas tempat. Kita ke kota Hebron namanya. Hebron itu adalah kota yang dikuasai oleh negara Yahudi. Tetapi mayoritas penduduk muslim, mayoritas penduduknya adalah muslim. Makanya daerah yang paling sering terjadi konflik di kota Hebron. Yang sering kita lihat orang melempar-lempar batu dengan Yahudi itu di daerah Hebron. Masuk ke situ dijaga dengan senjata lengkap, kemudian diperiksa, asalkan kita tulis insyaallah tidak mengapa. Dan ini nanti akan saya jelaskan lagi nanti pada poin ketiga, pengalaman-pengalaman dan keadaan-keadaan yang berkaitan dengannya. Ternyata ketika masuk di sana ada masjid namanya Masjid Al-Ibrahimi. Masjid Al-Ibrahimi ternyata di dalamnya terdapat maqam. Maqam di sini bukan kuburan. Para ulama kontemporer mengatakan tidak ada yang begitu jelas dan rinci riwayat menyebutkan tentang kuburan para nabi alaihi wassalatu wassalam kecuali kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya ada maqam, maka itu bukan kuburan. Maqam di sini maksudnya adalah tempat pernah berdiam, berpijaknya para nabi alaihi wassalatu wassalam di situ. Di situ ada maqam Ibrahim alaihi salam dengan maqam maqam kalau tidak salah maqam Ismail. Nah, di situ kemudian dibuat seperti kuburan padahal dia bukan kuburan. Yang jelas para ikhwah yang ingin saya sampaikan di sini bahwasanya para Al-Masjidil Aqsa mengumpulkan agama-agama yang ada. Kalau menurut Islam ini dinding, ini dindingnya nih. Yang dilihat dari luar dari dalam tadi, ya, seperti tadi. Ini dinding menurut agama Islam, kaitannya adalah dia dinding apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambatkan buraknya di situ sebelum bermi'raj ke Sidratul Muntaha. Sedangkan menurut kaum Yahudi, ini adalah dinding ratapan yang ada bagiannya dari kerajaan atau istana yang dibangun oleh Nabi Sulaiman ibn Daud alaihi salam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke masalah ini. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, ini bangunan yang berkubah kuning. Ya, mungkin lebih jelasnya
coba perhatikan beberapa video berikut ini. Ini kubah kuning, perlu diketahui baik-baik, dia bukan masjid. Ya, ini kubah kuning. Dia bukan masjid. Akan tetapi di dalamnya ada sebuah batu. Makanya namanya Qubbatus Sakhrah. Kubah batu. Orang Indonesia menyebutnya kubah amas. Dia sebenarnya batu. Di dalamnya bagaimana? Di dalamnya ada semacam sebongkah batu. Nanti saya akan perlihatkan. Sebongkah batu, kemudian ada tangga di bawahnya. Ya. Yang konon ceritanya dari situlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Jadi dia adalah bagian dari Masjidul Aqsa, tetapi dia bukan Baitul Maqdis. Ingat baik-baik. Nah, saya ingin menguji sekarang sedikitlah. Apa bedanya antara Al-Masjidul Aqsa dengan Baitul Maqdis? Apa bedanya? Masjidul Aqsa adalah sebuah kawasan. Sedangkan Baitul Maqdis adalah masjid ataupun tempat yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum bermi'raj maka beliau singgah di situ. Paham ya? Untuk salat 2 rakaat mengimami para Nabi alaihimus salatu wassalam. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang coba kita lihat bangunan atau apa yang ada di dalam Qubbatus Sakhrah. Ya, ini. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang ada di dalam bangunan ini kubah. Nah, inilah yang ada. Masuk ke dalamnya, di kubah tersebut, masuk ke dalamnya, maka kita akan mendapati ada semacam sebongkah batu besar. Ya, ini semacam sebongkah batu besar. Adapun ini yang menyinar-nyinar ini bukan sinar dari langit, ini lampu. Ya. Kemudian, nah di dalamnya ini yang berhasil saya foto, ini di dalamnya. Ya. Orang sholat di dalamnya. Nah, di atasnya tadi, ya, yang batu, sebongkahan batu. Inilah yang disebut dengan, orang-orang sering menyebutnya batu yang terapung. Sebenarnya tidak. Ya, dia cuma ada tangganya di sini. Perhatikan, ini tangga yang bisa dimasuki. Kemudian orang sholat di dalamnya. Tidak ada, ingat baik-baik, tidak ada kekhususan untuk sholat di Qubbatus Sakhrah. Kubah batu. Yang benar namanya apa? Kubah batu. Qubbatus Sakhrah. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut sekarang. Di sini ada namanya Musalla Al-Marwani. Ya. Musalla Al-Marwani ini ada beberapa kiat sejarah di dalamnya. Kalau kita lihat dari dulu, Musalla Al-Marwani ini, ya, ini gambaran yang ada dari Musalla Al-Marwani. Ini masuknya, ya. Ya, ini tempat masuknya sangat masih asri sekali. Ya, sangat masih asri sekali. Belum dirubah-rubah, karena memang ketika nanti ada hadis yang saya akan sebutkan nantinya, ketika nanti Al-Masjidul Aqsa dibangun kembali, maka apa yang terjadi? Masjid Nabawi akan hancur. Masjid Nabawi hancur, maka ditaklukkan Konstantinopel. Kemudian ketika ditaklukkan Konstantinopel,
muncullah Dajjal, bangkitlah kiamat. Jadi dia bangunannya sangat asri sekali. Nah, di dalam ini Bapak Ibu saudara-saudari, ini juga gambaran lain dari Musalla Al-Marwani. Namanya apa? Musalla Al-Marwani. Al-Marwani. Lihat, saya bertemu langsung dengan orang murabit yang ada di Musalla Al-Marwani. Namanya Hasan Abu Abid. Sudah tua, pintar kaligrafi. Kerjaannya di dalam sini. Beliau bercerita, ini Musalla Al-Marwani dulunya adalah, lihat gambarnya di sini. Lihat, dia dekat. Ini musallanya di sini. Ya, dalamnya tadi yang Anda lihat. Dalamnya ini. Dan dia luas. Dulunya adalah perkampungan yang dihuni oleh penduduk Marwan. Sehingga disebut dengan Marwani. Ini kampung adalah tempat para imam Masjidul Aqsa atau Baitul Maqdis melewatinya. Di sini dulu ada istana. Kemudian masuk ke dalam perkampungan tersebut untuk sholat di Baitul Maqdis. Untuk sholat di mana? Di Baitul Maqdis. Nah, yang juga menjadi pembelajaran pada Musalla Al-Marwani di sini adalah tempat mihrabnya, konon ceritanya disebutkan di sinilah tempat mihrabnya siapa? Mihrab, kalau terkenal mihrab siapa? Maryam alaihassalam. Ya, Maryam alaihassalam. Sudah, jadi masuk ke dalam Musalla Al-Marwani yang berkarpet merah tadi, terus saja ke dalam, kemudian dapat tempat yang diceritakan di situlah mihrab Maryam alaihassalam. Yang azan? Baik, azan dulu. Ya. Saya lanjutkan tentang Musalla Al-Marwani yang mana tempatnya di sini. Ya, di gambar lain ini tempatnya. Musalla Al-Marwani dahulunya adalah perkampungan Marwan, kaum Marwan. Nah, kemudian bagaimana ceritanya? Jadi, subhanallah Bapak Ibu saudara-saudari, ini Masjidul Aqsa dikuasai oleh beberapa peradaban. Pertama dikuasai oleh Muslim. Kemudian setelah itu ketika perang salib pertama dikuasai oleh kaum Nasrani. Kemudian Masjidul Aqsa dengan 1,8 hektar ini, Baitul Maqdis terutama, menjadi istana, bukan masjid. Pada ketika perang salib pertama, menjadi istana, bukan masjid. Ya. Kemudian pada abad ke-11 11 Masehi dikuasai kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya kembali menjadi masjid. Nah, yang berkaitan dengan Musalla Al-Marwani adalah bahwasanya Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan di Musalla Al-Marwani semua orang-orang Nasrani yang mati di situ dikumpulkan. Jadi tempat pengumpulan mayat. Dan baru saya bertemu dengan Hasan Abu Abid yang murabit. Murabit itu artinya diam selalu di situ, tidak keluar. Tidak pernah keluar untuk berkehidupan di luar Masjidil Aqsa. Beliau mengatakan dulunya tempat ini yang saya tunjukkan tadi, ya, ini tempat yang begitu luas ini, ya, dulunya adalah tempat mayit-mayit. Kemudian baru beberapa tahun, tidak sampai 10-an tahun. 10-an tahun. Maka karpet yang baru ini yang merah, ini baru sebenarnya. Ya. Tidak sampai 10-an tahun, akhirnya seluruh gerakan-gerakan yang ada di situ membersihkan tempat ini, kemudian dijadikan sebagai masjid. Yang kalau lagi sholat Id, sholat Jumat, masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Jadi dulunya tempat yang sangat kotor, kemudian di situ ada kamar mandi dan semisalnya dibersihkan. Ini namanya Musalla Al-Marwani. Dan itulah beberapa
hal yang berkaitan dengan bangunan-bangunan yang ada di Masjidil Aqsa. Saya ulangi, yang pertama, Al-Masjidil Aqsa adalah kawasan 1,8 hektar. Di dalamnya terdapat Baitul Maqdis yang pertama. Yang kedua, di dalamnya terdapat Haitul Buraq, yaitu dinding Buraq. Menurut kaum Yahudi dinding ratapan. Yang ketiga, di dalamnya ada Qubbatus Sakhrah. Ya, ada Qubbatus Sakhrah, kubah batu, atau disebut dengan kubah yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW mi'raj dari situ. Kemudian di situ ada Musalla Al-Marwani yang tempat berlalunya para imam Baitul Maqdis. Nah, setelah itu kita harus ketahui kondisi di sana. Begini. Ini disebut dengan Al-Baldah Al-Qadimah. Ini disebut dengan kota lama. Ya. Jadi Al-Masjidil Aqsa dan sekitarnya, ya, dan sekitarnya disebut dengan apa? Kota lama. Al-Baldah Al-Qadimah. Al-Masjidil Aqsa dan sekitarnya, di luarnya berarti kota lama. Di sini yang menghuninya semuanya muslim, 99% muslim. Yang menghuninya ini semuanya muslim. Ya, nanti peraturan-peraturan bagaimana cara masuknya saya akan jelaskan ketika poin ketiga. Yang jelas Anda harus ketahui dulu. Ini disebut dengan Al-Baldah Qadimah. Baik Masjidil Aqsa dan yang sekitarnya, kampung sekitarnya, ini disebut dengan apa? Saya waktu itu di hotel, namanya National Hotel. Itu dari hotel ke kampungnya, kampung kota lama itu, sebelum masuk itu ada perkampungan, itu sekitar 15 menit jalan. Tidak ada di kota lama bis, motor yang bisa masuk. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah, perhatikan di sini, pas di daerah sini, di samping Haitul Buraq, ya, di sini adalah perkampungan kaum Yahudi. Di sebelah sini, ya, daerah sini, di sini adalah perkampungan Nasrani. Jadi pagi-pagi, Bapak nanti mungkin lihat di sosial media akun dakwahsunnah.com bahwa saya buat video pagi-pagi habis subuh. Setelah kita sholat subuh, kalau saya menghadap kiblat, kiblat itu ke arah barat, ke arah mana? Ya, ke arah utara. Ya, ini lihat, ini timur, ini berarti barat, ini utara, ini selatan. Ya, ini syamal, utara, iya selatan. Ya, ke arah selatan. Nah, kalau saya menghadap ke arah selatan, samping kanan saya itu bunyi kaum Yahudi apa adzannya? Trompet. Oh, habis sholat subuh kita. Ya. Di sebelah kiri saya lonceng, dong deng dong deng dong deng. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, parlemen negara Yahudi mereka sangat benci dengan azan. Beberapa hari sebelum kita datang ke sana bulan yang lalu disebutkan, dikeluarkan keputusan parlemen negara Yahudi bahwasanya di Baitul Maqdis tidak boleh azan karena memang azannya luar dan sangat keras dan megah. Kita kalau masuk ke Masjidil Aqsa terdengar azan itu seakan-akan benar-benar bangga kita dengan azan. Ya, bangga dengan azan tersebut. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal, dia mengumpulkan beberapa agama. Kita yang paling pertama sholat subuh, nanti jam 6, jam 7, ya sudah melandau-melandau bangun, hanyarinya loncengan, hanyarinya trompetan. Makanya yang melandau bangun nih jangan-jangan ada. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekitar dari
Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa dikelilingi oleh kampung. Kampung namanya apa tadi? Kota lama atau Al-Baldah Qadimah. Kota lama di sebuah kota atau di sebuah daerah. Daerah namanya dalam bahasa Arab Al-Quds. Ya, Al-Quds. Saya tulis beberapa istilah yang sudah kita bahas. Yang pertama Al-Masjidil Aqsa. Yang kedua Baitul Maqdis. Ya. Ini sudah kita bahas. Kemudian Haitul Buraq. Ya, dinding apa tadi? Bukan ratapan. Ratapan jadi orang Yahudi kita. Nah, kemudian yang ketiga Qubbatus Sakhrah. Sakhrah. Ya, Qubbatus Sakhrah. Ini tulisannya begini, kubah batu artinya. Dan ceritanya sudah saya sebutkan tadi. Yang keempat Al-Musalla. Apa tadi? Al-Marwani. Ya, tempat sholatnya kaum Marwan. Kemudian ada istilah yang tadi yang sudah saya sebutkan, Al-Baldah Al-Qadimah. Kota lama. Apa itu kota lama? Kota yang mengelilingi Masjidul Aqsa. Kota yang mengelilingi Masjidul Aqsa itu disebut dengan apa? Kota lama. Nah, di sana ada ya, kota lama, Masjidul Aqsa di dalamnya, itu di dalam sebuah daerah atau boleh kalau kita katakan dalam sebuah provinsi. Provinsi namanya Al-Quds. Orang-orang Yahudi menyebutnya apa? Yerusalem. Ya. Dan sangat disayangkan souvenir yang ada, makanya saya tidak berani beli souvenir, ada beberapa yang saya beli hanya tulisannya Al-Masjidil Aqsa. Ya. Sangat disayangkan di situ ada souvenir misalkan baju I love Yerusalem. Itu bahasa Yahudi. Ya. Tetapi orang kaum muslimin maka menyebutnya dia adalah Al-Quds. Ya, Al-Quds itu adalah sebuah provinsi yang menampung di dalamnya ada apa tadi? Ada kota lama, di dalamnya ada apa lagi? Al-Masjidul Aqsa. Ya, saya gambar saja biar mudah memahaminya. Lihat. Gambarnya di sini. Ini adalah Al-Quds. Al-Quds. Di dalamnya ada apa? Kota lama. Di dalamnya ada apa? Masjid Al-Aqsa. Nah, begitu ceritanya. Di dalam Masjidil Aqsa ada apa nanti? Ada bangunan-bangunan yang sudah kita jelaskan tadi. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kira-kira itu poin yang pertama selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ada istilah-istilah yang sudah kita bahas tadi. Yang paling pertama adalah istilah yang disebutkan dalam Al-Quran, Al-Masjidul Aqsa, dan di dalam hadis Rasul. Istilah yang kedua, Baitul Maqdis. Sudah bisa membedakan. Masjidul Aqsa adalah apa? Kawasan. Di dalam Masjidul Aqsa ada Baitul Maqdis. Ya. Kemudian juga ada Haitul Buraq, dinding yang mana para Nabi alaihi wassalatu wasallam menambatkan hewan-hewannya di situ. Kemudian ada Musallal Marwani. Kemudian juga ada apa? Qubbatus Sakhrah. Sakhrah namanya ya. Qubbatus Sakhrah. Kemudian Al-Masjidul Aqsa diliputi oleh sebuah kota. Yang disebut orang-orang sana menyebutnya kota lama. Kemudian kota lama ini dalam sebuah provinsi namanya apa?
Al-Quds. Dan ini semua di bawah otoritas negara Yahudi. Nanti saya akan jelaskan kata-kata otoritas di bawah otoritas negara Yahudi ini, pengalaman-pengalaman yang ada padanya. Baik. Sekarang para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita akan ambil keistimewaan dari Al-Masjidul Aqsa. Kita ambilkan dari dalam Al-Quran dulu. Yang pertama, ya ini keistimewaan ini poin kedua sekarang. Keistimewaan, keutamaan dari Al-Masjidul Aqsa. Ingat, ketika kita berbicara tentang Al-Masjidul Aqsa berarti tanah yang seluas berapa? 1,8 hektar. Yang sekarang kalau Anda mau masuk, misalkan ini komplek Masjid Imam Syafi'i. Ingin masuk, di situ ada Yahudi. Ya. Saya beberapa kali ditanya, "You are Muslim?" "Yes, I am Muslim." Pokoknya bahasa mampunya. "Iya, Muslim." Dakwah sunnah Muslim. Ya. Muslim. Kenapa dia nanya seperti itu? Karena ada perjanjian Oslo pada tahun 1993 yang mana terjadi perjanjian damai di situ. Maka ada perjanjian bahwa selain Muslim tidak boleh masuk. Kemudian Yahudi boleh masuk hanya dari jam 8 sampai jam 10 siang saja. Itu pun subhanallah kami bertemu dengan para orang-orang murabit yang ada di dalam masjid tersebut. Ketika mereka masuk, mereka tidak berani masuk ke dalam Baitul Maqdis. Mereka hanya sekitar-sekitar. Ketika mereka sudah mulai berani masuk, kita baca Quran kuat-kuat. Mereka takut, mereka cepat-cepat keluar. Subhanallah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Keistimewaan pertama dari Al-Quran, yaitu tanah yang penuh dengan berkah. Al-Masjidul Aqsa adalah tanah yang penuh dengan berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Artinya, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisrakan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekitarnya. Berkahi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu fi zuru' wa thimar. Dia berkah, subhanallah. Ya, banyak sekali buah-buahan. Bahkan di situ ada disebut dengan bukit zaitun. Ya, dia subur, tanah yang penuh dengan kesuburan. Ya, coba perhatikan beberapa gambar di sini yang saya ambil. Tanah yang penuh dengan kesuburan. Ini perhatikan video ini. Dia subur, banyak pohon-pohon. Ya, lihat, subur dia. Ya, dan tanamannya subur-subur. Saya bertemu dengan imam masjid. Kalau Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi kan susah ketemunya. Karena orangnya sedikit, yang sholat itu sedikit, Pak. Di Baitul Maqdis sholatnya sedikit, mungkin 5 shaf begitu. Sedikit. Karena ada peraturan yang akan saya jelaskan di poin ketiga. Akhirnya bisa ketemu dengan Imam Masjidil Aqsa, namanya Syekh Yusuf Abu Sunainah. Syekh Yusuf Abu Sunainah. Beliau bercerita ketika ditanya bagaimana keadaan kaum muslimin sekarang. Di sini beliau mengatakan keadaannya lebih bagus daripada dahulu. Dan mereka menghalangi kita untuk azan. Karena mungkin bagi kaum kufar, azan itu mengganggu orang lagi asik-asik tidur, azan. Ya. Maka kata beliau, kami tetap akan azan. Walau taruhannya nyawa. Ya, lihat, subur para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
Disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, berkah yang dimaksud adalah subutul khair wa dawamu. Artinya kebaikan yang tetap dan terus menerus ada. Yaitu maksudnya buah-buahannya terus ada. Pohon-pohonnya terus subur. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Keistimewaan yang kedua dari Al-Masjidul Aqsa diambilkan dari ayat suci Al-Quran. Bahkan para ulama mengatakan, perhatikan. Para ulama mengatakan, "Lau lam takun lahu fadilatun illa hadhil ayatu lakanat kafiyatan." Artinya, kalau seandainya di dalam keutamaan Al-Masjidil Aqsa tidak ada satu dalil pun kecuali ayat ini, kecuali cuma satu ayat ini, maka sungguh sudah sangat mencukupi. Saking terlihat jelas memang dia penuh dengan berkah. Yang kedua, keistimewaan Al-Masjidil Aqsa dilihat dari ayat suci Al-Quran, dia adalah tanah yang suci, yang mensucikan seseorang dari kesyirikan dan juga dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang perkataan Nabi Musa alaihi salam kepada kaumnya. Dalam surah Al-Maidah, surat yang kelima ayat 21, Nabi Musa berkata, "Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum, wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Wahai kaumku, kata Nabi Musa alaihi salam, masuklah kalian ke dalam tanah yang penuh dengan kesucian. Tanah suci, ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum, yang telah Allah wajibkan atas kalian. Dan janganlah kalian berpaling, maka kalian akan merugi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa al-ardhal muqaddasah, bumi yang suci, hiya tur wa ma haulahu, dia adalah bukit Tursina dan sekitarnya. Begitu pula yang disebut dengan yang disebutkan oleh Imam Mujahid dan selainnya. Abdullah bin Abbas, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah radhiyallahu anhum juga mengatakan bahwa al-ardhal muqaddasah allati kataballahu lakum, bumi yang suci yang diperintahkan untuk masuk ke dalamnya maksudnya adalah Ariha. Ariha, bagus nih anak perempuan dikasih nama anak Ariha. Ariha ini nama lainnya adalah Jericho. Nama Latinnya Jericho. Ya, beda jauh kan? Nama Arabnya Ariha. Apa artinya dalam bahasa Arab Ariha? Bunga yang wangi. Ariha. Nah, siapa betianan? Ya, Ariha. Bunga yang wangi. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ariha. Nah, Ariha ini adalah salah satu daerah terendah di dunia. Saya ke laut mati, Al-Bahrul Mayyit, yang disebutkan oleh orang-orang di situ bahwa disitulah tempat siksanya kaum Nabi Lut. Tapi belum ada dalil. Kalau seandainya itu benar-benar tempat siksanya kaum Nabi Lut, maka tidak boleh kita mendatanginya. Tidak boleh kita mengambil hasil usahanya di situ. Ya. Dan Ariha ini dekat dengan Bahrul Mayyit tadi, laut mati, Dead Sea. Yang mana di situ garamnya 10 kali lipat dibandingkan garam-garam laut, dibandingkan garam di laut-laut yang lain. Sampai kalau Anda berenang, berkunjung, kata kau masuk, dia ngapung. Ya, tidak ada ikan di situ.
Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambil darinya beberapa hasil bumi dari laut tersebut. Kalau seandainya benar itu adalah tempat siksanya kaum Nabi Lut, makanya saya katakan kan bahwasanya daerah Syam itu negerinya para nabi. Tempat siksanya kaum Nabi Lut, maka tidak boleh diambil manfaatnya. Tetapi karena tidak ada bukti yang jelas bahwasanya di situ kaum Nabi Lut disiksa, maka tidak mengapa untuk mengambilnya. Baik, kita kembali ke permasalahan tadi. Jadi keistimewaan Baitul Maqdis yang kedua adalah apa? Tanah yang suci, mensucikan dari dosa dan dari kesyirikan. Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambilkan lagi dari ayat suci Al-Qur'an yang ketiga. Al-Masjidul Aqsa, tempat hijrahnya para nabi dan tempat tinggal mereka. Tempat hijrahnya para nabi alaihi salatu wasallam. Nabi Lut alaihi salam dalam surat Al-Anbiya ayat 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa najjaynahu wa Lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin." Dan kami selamatkan dia dan Nabi Lut ke bumi, tanah yang kami berkahi di dalamnya untuk alam semesta, yaitu Al-Ardul Muqaddasah. Ini adalah yang disebut dengan Al-Masjidul Aqsa. Nabi Sulaiman alaihissalam dalam surat Al-Anbiya ayat 81, "Wali Sulaiman riha 'asifatan tajri bi amri ilal ardi allati barakna fiha wa kunna bikulli syai'in 'alimin." Dan Nabi Sulaiman mempunyai angin. Nabi Sulaiman mempunyai kekuasaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain setelah dan sebelum beliau. Beliau bisa jalan di angin. Ya. Yang dengan perkara kami, kata Nabi Sulaiman, atau dengan perkara Nabi Sulaiman, dengan perintah Nabi Sulaiman bisa mengangkat beliau ke bumi yang kami kami berkahi di dalamnya. Itulah yang disebut dengan Al-Masjidul Aqsa. Ya. Kemudian Bani Israel yang di dalamnya ada Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Yahya dan semisalnya, itu juga disebutkan mereka tempat hijrah dan tempat tinggalnya di Al-Masjidul Aqsa. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 137. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Maryam, kemudian anaknya Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam juga tempatnya di Masjidil Aqsa. Hijrahnya di Masjidil Aqsa. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 50. وَجَعَلْنَا بَنَا مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً. Kami jadikan Isa bin Maryam dan Maryam kedua-duanya sebagai tanda kekuasaan kami. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ. Kami giring mereka, berikan tempat kepada mereka ke sebuah kebun. ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. Kebun yang penuh dengan tempat tinggal dan mata air. Ya, dan mata air. Abdullah bin Abbas mengatakan kebun di sini maksudnya adalah Baitul Maqdis. Maka yang ketiga, Al-Masjidul Aqsa, Baitul Maqdis adalah tempat hijrahnya para nabi. Makanya tema kajian kita yaitu apa? Yaitu negeri para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang keempat, keistimewaan Baitul Maqdis atau Al-Masjidul Aqsa dilihat dari Al-Quran adalah Allah bersumpah dengannya. Bersumpah dengannya. Dalam surah At-Tin ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wat-tini waz-zaitun." Dan demi buah tin dan demi buah zaitun, semuanya ada di Masjidil Aqsa. Pusatnya, ya, pusatnya di Masjidil Aqsa. Makanya para mufassirun, ahli tafsir mengatakan, "Ardut tin wa zaitun hiya Baitul Maqdis." Tanah tumbuhnya buah tin dan buah zaitun, pusatnya ada di Baitul Maqdis atau Al-Masjidul Aqsa. Kemudian kita ambil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sekarang. Keistimewaan Al-Masjidul Aqsa dari hadis-hadis Rasul. Yang pertama, yaitu dari hadis Rasul ya, yang pertama. Dari ayat-ayat suci Al-Quran sudah selesai.
tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang saya sebutkan tadi yang tentang Buraq, masih ingat? Ya, hadis riwayat Muslim, tidak perlu saya ulangi. Beliau diberikan Buraq, kemudian Buraq tersebut bentuknya seperti ini, putih, kemudian panjang, kemudian lebih tinggi daripada keledai, lebih rendah daripada bagal. Kemudian beliau setelah itu datang ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Kemudian salat 2 rakaat di situ. Tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dari hadis Rasul tentang keistimewaan Al-Masjidil Aqsa adalah kiblat kaum muslimin yang pertama. Ya, mungkin proyektornya dimatikan saja, sudah selesai. Matikan saja. Ya. Kiblat kaum muslimin yang pertama. Rasulullah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa bi Makkah nahwal Baitul Maqdis wal Ka'bah baina yadayhi. Wa ba'dama hajar ila al-Madinah 16 syahran thumma surifa ila al-Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap dan beliau berada di kota Mekah menghadap Baitul Maqdis dan Ka'bah di hadapan beliau. Setelah beliau berhijrah ke kota Madinah, beliau menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan, kemudian dipalingkan ke Ka'bah. Anggap di depan saya Ka'bah, Pak. Lalu Baitul Maqdis kemana? Arah mana? Sebelah sana. Ini Ka'bah. Anggap ke sana Ka'bah. Kemudian Baitul Maqdis sebelah sana. Jadi Rasulullah SAW bagaimana caranya? Membelakangi atau di antara beliau? Di sana Baitul Maqdis, ya, di sini Ka'bah, maka beliau di sampingnya. Subhanallah, bagaimana hatinya itu? Tapi demi perintah Allah, Ka'bah ditinggalkan dan disuruh menghadap ke Baitul Maqdis. Maka semestinya seorang muslim juga seperti ini. Kalau ada perintah Allah, innama qala al-mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Kalau seandainya diajak kepada Allah dan Rasulnya, ya, hanya perkataan orang beriman hanya apa? Kita mendengar dan patuh. Selesai. Ya. Jadi Ka'bah di samping beliau, baina yadai, di samping beliau, dan beliau menghadap kemana? Baitul Maqdis. Selama beliau di Mekah, berarti 10 tahun. Ya, 10 salat disyariatkan mulai kapan? 2 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Tahun ke-8 dari kenabian. Berarti di Mekah 2 tahun beliau menghadap Baitul Maqdis. Ka'bah di samping beliau. Subhanallah. Ketika ke Madinah juga seperti itu. 16 bulan. 1 tahun berapa bulan? 1 tahun? 4 bulan. Ya, beliau menghadap ke Baitul Maqdis demi perintah Allah. Tetap saja beliau minta dikembalikan, akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sikap seorang muslim, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Keistimewaan yang ketiga dari hadis Rasul tentang Al-Masjidil Aqsa. Masjid kedua yang diletakkan oleh Allah sebagai tempat ibadah, masjid kedua. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, beliau bercerita, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwala?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid manakah yang diletakkan di bumi pertama kali? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, Al-Masjidul Haram. Masjidul Haram berdasarkan ayat Al-Quran, Inna awwala baitin. Surat Al-Ma'idah ayat 96 atau 97. Kemudian, qultu summa ayyun, kata Abu Dzar, lalu masjid mana lagi
Beliau menjawab Al-Masjidul Aqsa. Yang kedua yaitu Masjidul Aqsa. Qultu kam kana bainahuma? Berapa jarak antara peletakan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Maka Rasulullah SAW menjawab, 40 sanah, 40 tahun. Thumma aynama adrakatka salatu ba'du fasallihi fa innal fadla fihi. Maka dimanapun akhirnya setelah itu kamu mendapati waktu sholat, maka sholatlah di situ. Sesungguhnya keistimewaan bisa sholat di tempat itu. Maksudnya apa? Seluruh bumi bagi umat Nabi Muhammad SAW bisa dijadikan sebagai tempat sholat. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keberapa sekarang dari hadis? Yang keempat, dari hadis Rasulullah SAW tentang keistimewaan Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Masjid yang ketiga yang sangat-sangat dianjurkan untuk bersusah payah pergi ke sana. Jadi kalau kita lihat dari angka 1, 2, 3, masjid ke-1 sebagai tempat kiblat. Masjid kedua yang diletakkan di bumi. Masjid ketiga yang kita bersusah-susah payah untuk pergi menziarahi masjid tersebut. Jadi 1, 2, 3. Itu mudah menghafalnya. Angka 1 menunjukkan apa? Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama. Angka 2 menunjukkan apa? Masjid kedua diletakkan di bumi sebagai tempat ibadah kepada Allah. Angka 3 menunjukkan apa? Salah satu dari 3 masjid yang sangat dianjurkan untuk bepergian ke masjid tersebut. Dalam hadis riwayat Bukhari dan dari Abu Hurairah yang sangat terkenal, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bersusah payah bepergian kecuali ketiga masjid. Dan ini hadis menunjukkan bahwa kalau ada orang bersusah payah bepergian menziarahi sebuah tempat atau kuburan, maka tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan hanya apa? 3 masjid ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keistimewaan Baitul Maqdis atau Al-Masjidil Aqsa adalah salat di dalamnya. Yang keberapa ini? Yang ke-5 dari hadis Rasul tentang keistimewaan Al-Masjidil Aqsa. Siapa yang mendatanginya dengan niatan hanya ingin salat di dalamnya, diampuni dosanya, diampuni dosanya seperti dia lahir dari rahim ibunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Lamma faragha Sulaiman bin Dawud min bina'i Baitul Maqdis." Ketika Nabi Sulaiman selesai membangun Baitul Maqdis, sa'alallaha thalathan. Maka beliau meminta kepada Allah 3 perkara. Yang pertama, hukman yusadifu hukmahu. Hukum yang sesuai dengan syariat Allah. Hukum yang dikeluarkan oleh Nabi Sulaiman sebagai raja sesuai dengan syariat Allah. Yang kedua, wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi. Kekuasaan sebagai raja yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun setelah beliau. Beliau memiliki keistimewaan, kekuasaan raja yang tidak pernah diberikan kepada orang-orang seorang pun setelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bisa berbicara dengan hewan, jin, angin, bisa mengutus angin dan semisalnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa alla ya'tiya hadzal masjid ahadun illa yuridu illa as-salata fihi illa kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh. Dan tidaklah seseorang, siapapun dia mendatangi masjid ini, tidak menginginkan kecuali untuk sholat di dalamnya, ya, maka tidaklah kecuali akan keluar
darinya dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan dari rahim ibunya. Kata Rasulullah SAW, ammasnatan faqad u'tiyahuma. Adapun dua permintaan pertama sudah Allah kabulkan. Apa permintaan pertama? Yaitu hukum. Hukumnya sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Kekuasaan, kerajaan yang tidak diberikan kepada seorang pun setelah Nabi Sulaiman. Kata Nabi Muhammad SAW, ammasnatan, yang nomor 1 dan nomor 2 sudah diberikan oleh Allah. Wa arju an yakuna qad u'tiya tsalitsah. Dan aku berharap doa Nabi Sulaiman, permintaan Nabi Sulaiman dikabulkan oleh Allah, yang ketiga juga dikabulkan oleh Allah. Aku berharap, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya siapa yang berniat pergi ke sana tidak berniat kecuali untuk sholat, maka akan diampuni dosa-dosanya seperti dia lahir dari rahim ibunya. Baik. Yang keenam, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang keenam, keistimewaan Baitul Maqdis adalah dia tempat berkumpulnya para manusia, yaitu padang mahsyarnya manusia nanti di hari kiamat. Di hari kiamat manusia akan digiring oleh api yang keluar dari Yaman. Api tersebut keluar dari Yaman, dari Aden, kemudian menggiring manusia. Tempat giringan manusia dikumpulkan pertama kali di mana? Di Al-Masjidul Aqsa. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Muslim, beliau ditanya, ya Nabi Allah, aftina fi Baitil Maqdis. Wahai Nabi Allah, berikan fatwa, kabar kami tentang Baitul Maqdis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ardul mansyar wal mahsyar. Dia adalah bumi mansyar, yaitu terpecarnya manusia dan juga terkumpulnya manusia. Ya. Terpencarnya manusia dan terkumpulnya manusia. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Baitul Maqdis atau Al-Masjidil Aqsa termasuk tanda-tanda hari kiamat yang besar. Ini yang ketujuh. Termasuk tanda-tanda hari kiamat yang besar. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umranu Baitil Maqdis kharabu Yathrib, wa kharabu Yathrib khurujul malhamah, wa khurujul malhamah fathul Qastantiniyah, wa fathu Qastantiniyah khurujud Dajjal." Dibangun kembalinya Al-Masjidul Aqsa atau Baitul Maqdis. Subhanallah, Bapak Ibu saudara-saudari, ya. Keadaannya biasa saja. Jadi bukan seperti Masjidil Haram yang megah mewah. Kemudian bukan seperti Masjid Nabawi yang indah, nyaman, tentram, orang masuk di dalamnya itu indah sekali. Tetapi Masjidil Aqsa memang seperti itu. Rupanya ada hadis ini. Dibangun kembali Baitul Maqdis, itu tanda hancurnya kota Madinah. Hancurnya kota Madinah, keluarnya keburukan. Keluarnya keburukan ditandai dengan ditaklukkannya Konstantinopel. Konstantinopel tanda keluarnya Dajjal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak yang lain yang disebutkan oleh dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang keistimewaan Al-Masjidul Aqsa. Poin ketiga sekarang, pengalaman-pengalaman dan pelajaran-pelajaran dari perjalanan berziarah ke Masjidul Aqsa. Yang pertama, ketika ini pengalaman ya, tentunya banyak cerita nantinya.
ketika kita berziarah ke Masjidil Aqsa, pengalaman yang pertama adalah bahwa indahnya dan pentingnya keamanan. Indahnya dan pentingnya keamanan. Kita lihat tadi kawasan Masjidil Aqsa, ya. Anda ketika mau memasuki kawasan itu dijaga oleh kaum Yahudi. Dan perlu diperhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sana ada beberapa peraturan. Seorang yang berKTP Palestina Muslim, berpaspor Palestina, tidak akan pernah bisa, untuk saat sekarang ya saya bercerita, tidak akan pernah bisa masuk ke Masjidil Aqsa. Yang berKTP Yahudi atau negara Israel dan juga berpaspor hanya negara Israel, maka tidak juga akan bisa masuk kawasan Al-Masjidul Aqsa kecuali dari jam 8 sampai jam 10. Dan mereka masuknya dari mana? Masuknya tadi dari pintu dinding ratapan bagi mereka. Dan dinding tambatan burak bagi kaum muslimin. Sedangkan ada orang yang berpaspor mungkin Yordania, aslinya Palestina, dia punya KTP namanya KTP Arab Israel. Maka itu yang boleh masuk. Maka ketika Anda mendengar cerita bahwasanya ada di Kota Lama, masih ingat Kota Lama? Ya. Ada orang yang tinggal di Kota Lama yang berbelasan tahun, puluhan tahun gak bisa masuk ke dalam kawasan Masjidil Aqsa. Merekalah orang-orang Palestina yang memiliki hanya paspor apa? Palestina. Adapun yang memiliki KTP, dia mungkin paspornya bukan Palestina, paspornya Yordania, karena kita memang bisa masuk dari pintu Yordania. KTP-nya itu Arab Israeli, maka dia berhak untuk masuk dan keluar. Bahkan saya dengar dari tour leader kita, guide leader kita itu menjelaskan bahwasanya negara Israel atau Yahudi, Zionis, mempersilahkan dengan sangat orang-orang Arab untuk mengambil warga negara Israel. Tujuannya apa? Untuk menguasai Palestina atau daerah Al-Quds. Al-Quds yang mana tadi? Ya, provinsi yang meliputi Kota Lama dan Masjidul Aqsa. Nah, karena kita berpaspor Indonesia datang ke sana sebagai turis, maka diperbolehkan. Bahkan pengalaman saya, Pak, masuk masjid kawasan ya, bukan masjid Baitul Maqdisnya. Karena gini, kalau sudah kita, ini laptopnya habis baterainya, jadi nggak bisa dijelaskan. Tapi insya Allah bisa dipahami. Kalau kita masuk ke ke Masjidil Aqsa, maka kawasan Masjidil Aqsa itu akan dijaga oleh tentara Yahudi di luar dia. Di luar kawasan. Kalau sudah masuk kawasannya, yang ada adalah tentara Palestina Muslim. Saya ketika bikin video-video tadi, yang artis yang Bapak lihat tadi, itu tepat di depan Baitul Maqdis. Saya bikin video karena saya pakai syal kuning tadi. Tentara Palestinanya, "Anta Muslim?" "Na'am, ana Muslim." "Iya, saya Muslim." Itu biasanya pakai kuning-kuning, itu ada tulisan Yahudi. "Oh maaf, enggak, saya dari Indonesia, saya Muslim." Silakan. Ya, jadi mereka cuma di luar, tidak berani menjaga di mana, dan bukan tidak berani, memang tidak diperbolehkan secara perjanjian damai Oslo. Paham ini Pak Ikhwan? Dan di situ kita terlihat masih aizzah, masih mulia. Ya, tidak boleh masuk kecuali hanya jam berapa tadi? 8 sampai jam 10. Makanya saya ditanya ketika masuk kawasan itu, "Kamu Muslim?" Karena waktu itu saya ceritanya
bersama-sama dengan di depan saya rombongan dari orang Sri Lanka yang warna kulitnya ya kayak Abah Ulun gitulah. Ya. Nah, Ulun di belakang. Warna orang-orang Sri Lanka ini ketika ditanya pertama kali, dari mana Sri Lanka, silakan masuk. Pas saya ditahan. Kau Muslim? Iya Muslim. Kenapa putih? Saya bilang Muslim Indonesia. Kita masuk. Kalau sudah masuk, ya, tidak ada yang bisa. Mereka tidak bisa masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Mereka kaum Yahudi tidak akan pernah bisa masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Ini para ikhwah. Jadi indahnya aman. Maka jangan bikin kita negara ini carut marut, tidak aman, ya, ingin revolusi dan semisal. Aman itu diminta pertama kali oleh Nabi Ibrahim sebelum meminta makanan dan minuman. Ya. Pelajaran yang kedua, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapati hari Jumat di Masjidil Aqsa. Kebiasaan di Masjidil Aqsa, sebelum hari Jumat ada majlis-majlis ilmu. Dan subhanallah, secara hukum fikih sebagian ada yang memakruhkannya. Tapi sebenarnya kalau terjadi di Masjidil Aqsa, dengan keadaan seperti sekarang ini, itu adalah sebuah dakwah. Karena seperti yang saya ungkapkan, itu menara-menara yang ada 4 di pojok-pojok sana, pojok depan 2, pojok belakang 2, itu semuanya pakai bahasa Arab. Dan kemudian ceramah-ceramah agama 2 kali sebelum khutbah. Ya. 2 kali sebelum khutbah. Yang saya terenyuh dan ini pelajarannya menarik. Ketika khutbah Jumat, subhanallah, dan waktu itu lagi rame-ramenya kaum muslimin sedunia bahkan membicarakan tentang kaum muslimin yang ada di Rohingya. Bahkan terjadi di masjid ini juga mungkin ada kunut nazilah. Mereka dalam keadaan seperti itu masih sempat-sempatnya di dalam khutbah Jumat membicarakan kaum muslimin di Rohingya. Pelajarannya apa? Wahai para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil 'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudara muslimnya. Maka dalam keadaan tertekan di bawah otoritas Yahudi, kemudian masuk keluar sulit, tidak sembarangan bisa masuk, tidak sembarangan bisa keluar. Ya. Dalam keadaan tertekan, mereka masih sempat-sempatnya memikirkan kaum muslimin yang sedang tertindas, sedangkan mereka tertindas. Ini pelajarannya adalah, yaitu selama kita menolong kaum muslimin, selama itu pula Allah akan menolong kita. Yang ironi, kadang-kadang kita aman seperti ini, sesama kawan muslim becakut. Ya, Sidin kada menghargai aku, Sidin meremehkan aku, dan semisalnya. Ada yang lebih besar daripada ini. Benar-benar dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ya isa syaitan an ya'budahul musallun." Syaitan sudah putus asa untuk mengajak orang-orang yang salat dari kaum muslimin untuk menyembah selain Allah. Putus asa syaitan. Walakin fit tahrish bainahum. Akan tetapi syaitan tidak akan pernah puas untuk mencerai-beraikan kaum muslimin. Ya, hati-hati para ikhwah. Coba bersihkan hati, jangan saling bersesangitan di antara kaum muslimin. Permasalahan yang kadang-kadang bukan permasalahan prinsipil agama. Hanya Sidin kada menghormati aku, itu aja pindahnya. Ya, ini para ikhwah. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang saya ceritakan tadi. Pengalaman yang ketiga, yaitu banyak orang-orang yang murabit di sana. Orang-orang yang murabit, yang mereka diam di Masjidil Aqsa. Kalau keluar mereka bermasalah, karena tidak punya apa tadi?
KTP Arab Israel tadi. KTP ada Arab Israel namanya. Jadi di sana ada 3 berkas yang merupakan paspor Palestina, paspor Yahudi, KTP Arab Israel. Itu yang berhak masuk. Nah, pelajarannya apa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka orang-orang seperti ini itulah indahnya, itulah surga mereka. Syekhul Islam mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhir. Sesungguhnya di dunia adalah terdapat surga. Surganya apa? Lezat ibadah. Lezat di masjid. Jauh dari kemewahan dunia, jauh dari permasalahan-permasalahan dunia, pasar, mall, jauh. Yang ada cuma murabit di masjid. Kami akan pertahankan Masjidil Aqsa sampai titik darah penghabisan. Itu dunia, itu surganya. Maka coba kita yang jauh dari itu, cari surga kita. Surga dunia apa? Lezat ibadah kepada Allah. Lezat beribadah kepada Allah. Kapan bisa merasakan lezat ibadah kepada Allah? Tatkala dalam keadaan sempit, waktu sempit, keadaan sakit, tapi tetap kita menghambakan diri kepada Allah. Misalkan ada orang sakit kepala, kan biasanya ada yang sakit kepala. Di bawah sujud itu seperti ada batu. Pernah merasakan? Ada sebagian orang seperti itu. Tetap dia sholat, walaupun betitik banyu mata. Ya, tetap dia sholat. Sulit berdiri, tetap dia berdiri. Itulah surga apa? Dunia. Sesungguhnya di dunia terdapat surga. Surga. Barang siapa yang tidak masuk surga dunia, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Surga dunia adalah lezat beribadah kepada Allah. Sedikit harta, tetapi dia jalankan di jalan Allah, walau dalam keadaan sedikit. Itu surga dunia. Orang-orang yang murabit, kalau perhatikan mereka, subhanallah. Saya tanya kepada Abu Abid, Syekh, antum gak keluar? Enggak. Disinilah hidup saya. Kemudian saya tanya kepada Syekh Yusuf Abu Snaina. Beliau mengatakan, ajak saudara-saudaramu kaum muslimin ke sini. Agar mereka tahu, dunia tahu, bahwa Masjidil Aqsa yang mempunyai kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan juga, lihat, ini surga dunia. Beliau mengatakan, mereka menghalangi kita untuk azan. Mungkin mengganggu tidur mereka, mungkin. Tetapi kami akan tetap azan. Dan subhanallah Pak, akan terasa. Karena dia kan kawasan Pak. Kawasan yang kalau kita masuk itu azan kan terdengar dari 1,8 hektar terdengar. Dan subhanallah suaranya itu menggema. Kami akan tetap azan sampai titik darah penghabisan. Itu surga dunia. Kemudian pengalaman yang selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwasanya kita banyak mendatangi makom-makom sebagaimana saya sudah ceritakan. Dan makom di sini perlu dijelaskan baik-baik bahwa dia bukan kuburan para nabi, karena para ulama rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya tidak ada kuburan para nabi yang jelas dikenal dengan pasti kecuali kuburan Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun makom-makom tersebut hanyalah tempat-tempat, situs-situs yang diriwayatkan para nabi alaihi wassalatu wasallam pernah berada di situ. Kemudian pengalaman selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita ambil juga adalah bahwa kedatangan kami waktu itu hari Kamis. Syekh Yusuf Abu Snaina mengatakan kedatangan kalian ini berkah. Kenapa? Karena 8 bulan kami tidak keturunan hujan. Hari pertama kalian datang Kamis, saya bertemu dengan beliau Jumat. Kamis hujan 2 hari. Subhanallah. Jadi musim dingin sekian, mungkin sampai
10-8 derajat Celcius ditambah hujan. Dingin sekali. Ya. Sampai yang video yang Ben lihat tadi, ya. Kan itu bepandir. Gigi itu kedinginan. Ya, gara-gara ingin mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kaum muslimin, maka dibuatlah video tersebut. Nanti insya Allah akan disebar. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya adalah bahwa ada hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Laulal bahaim lam tumtar. Kalau seandainya bukan karena hewan, maka tidak akan diturunkan hujan bagi kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun idza butulitum bihinna wa a'udzu billah an tudrikuhunna." 5 perkara jika kalian diuji dengan 5 perkara ini. Dan aku berlindung kepada Allah kalian mendapati 5 perkara ini. Salah satunya adalah walam tanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa shiddatil maunah wa jawris sultani alaih. Lihat para pedagang yang kadang-kadang mengurangi takaran timbangan, yang kadang-kadang memalsukan, mengoplos. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kalian mengurangi takaran timbangan kecuali Allah akan memberikan kekeringan kepada kalian. Mahal barang-barang dan pemimpin yang zalim terhadap kalian. Di sini terdapat pelajaran bahwa pemimpin adalah cerminan bagi rakyat. Pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Maka perbaiki kehidupan kita senantiasa akan mendapati pemimpin yang saleh dan muslih. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Dan saya ketika sampai di sana, ini pengalaman atau perasaan pribadi, saya merasa berdosa. Selama ini kita belum begitu benar-benar mengenal tentang Al-Masjidul Aqsa, tentang kaum muslimin yang ditindas di sana. Ya. Kita masuk Pak ke dalam kota Ariha tadi, Jericho tadi, itu terpampang tulisan besar di situ. Ini adalah kota Ariha yang di bawah otoritas Palestina. Seorang Yahudi yang masuk, maka kami tidak tanggung jawab keamanan nyawanya. Terbalik. Karena itu di bawah otoritas siapa? Palestina. Kemudian juga kita masuk ke kota Tiberias. Yang di situ ada danau Tiberias yang disebut dalam bahasa Arab Tabariyah. Yang disebutkan dalam beberapa hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwasanya apabila danau Tiberias itu menguras ataupun berkurang, maka itu tanda datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Dan di danau tersebutlah nanti Ya'juj dan Ma'juj akan meminum danau tersebut. Dan subhanallah, saya perhatikan memang dermaganya di sini sekitar beberapa meter sudah berkurang airnya. Maka di situ terdapat peninggalan dari Khalifah Turki Utsmani, sebuah masjid. Di perkampungan Tiberias itu sekarang dikuasai oleh kaum Yahudi. Indah kampungnya. Karena Yahudi memang orang kafir secara umum, suka dunia. Jadi benar-benar indah kotanya. Tetapi ada masjid di tengah situ yang tidak bisa dihancurkan. Setiap kali ada program ingin menghancurkan, pasti ada sesuatu yang menghalanginya. Akhirnya dibiarkan sampai sekarang, dan itu juga saya abadikan. Ada masjid yang disebut dengan Masjidut Tabariyah. Ini semua menunjukkan bahwasanya pemilik asli dari Al-Masjidul Aqsa dan juga Al-Quds secara umum adalah siapa? Kaum muslimin. Semoga kita bisa menyaksikan Al-Quds dan juga negara Palestina, kaum muslimin yang ada andil sedikit banyaknya terhadap kaum muslimin dan kemerdekaan
negara Indonesia 1945 Masehi bisa juga merasakan merdeka dengan seutuhnya. Subhanallah, kita merdeka 1945. Kaum Palestina yang mendorong kemerdekaan kita pada tahun 1948 mereka dijajah. Sampai sekarang. Berarti 80 tahun lebih yang mereka dijajah oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Adapun kebakaran yang heboh di sosial media itu di kota Haifa dan juga kota Tel Aviv yang saya pernah dan diperlihatkan bangunan-bangunan yang terbakar. Kemudian juga pohon gorkot. Benar-benar mereka menanam pohon-pohon tersebut. Artinya mereka percaya kepada hadis Rasul. Kan ada hadis nanti di hari kiamat bahwa semua pohon dan batu akan mengatakan, ya Abdullah, ya Muslim, ta'ala khalfi Yahudiyun faqtulhu. Semua batu dan pohon nanti mengatakan, wahai Muslim, wahai hamba Allah, sini, di belakangku ada seorang Yahudi, maka bunuhlah dia. Semua pohon akan berkata seperti itu, kecuali pohon gorkot. Makanya mereka menanam pohon gorkot. Artinya mereka percaya. Percaya apa? Hadis Rasul, tapi gak mau beriman. Bodoh kuadrat. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari ini. Dan itu kebiasaan kaum Yahudi, kaum yang terkutuk, al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena punya ilmu tetapi tidak diamalkan. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya ingin ada satu pertanyaan mungkin. 2 pertanyaan dari laki-laki, 1 dari perempuan 1. Silakan. Ya. Jazakumullahu khairan. Ada pertanyaan dari laki-laki? Dari perempuan ada? Kededa, udah lapar? Menentukan? Baik. Silakan, Pak. Pertanyaannya singkat dan yang ditanyakan jelas. Nah. Sebelum ada pertanyaan karena masih jalan mic-nya, yang saya jelaskan jelas, Pak? Jelas ya. Sekarang keadaan Palestina, Masjidil Aqsa jelas ya, insyaallah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu atas kesempatannya. Singkatnya, dalam Al-Quran itu kan kaum Yahudi tidak akan senang kalau tidak memasuki agama mereka. Pertanyaan saya, apakah ada dakwah-dakwah mereka sehingga menggait atau membawa kaum muslimin ke mereka gitu? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, yang kita lihat tidak ada. Yang saya perhatikan di sana tidak ada. Cuma seperti yang saya bilang tadi, Al-Masjidil Aqsa kawasannya itu berada di Yerusalem ataupun Al-Quds bagi kita kaum muslimin. Nah, kalau Al-Quds itu kota yang banyak kaum Yahudinya. Lambang-lambang Yahudi di mana-mana. Ya. Tapi secara dakwah mereka tidak terlihat. Wallahu a'lam. Ada ibu-ibu pertanyaan? Laki-laki satu lagi ada mungkin? Sebelum kita sholat Isya. Ya, untuk ibu-ibu kajian nanti tentang besok insyaallah kajian khusus ibu-ibu di masjid ini Kamis jam 10 seperti biasa dengan judul seberapa dekat Anda dengan Al-Qur'an Al-Karim, Al-Qur'an yang mulia. Ini untuk menanggapi tuduhan-tuduhan kepada kaum muslimin yang tidak ikut mengadakan demo akan tetapi diam saja. Maka sebenarnya yang patut kita perhatikan adalah kita kaum muslimin seberapa dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Seberapa membela kita Al-Quran Al-Karim dengan kedekatan kita. Ini akan saya kupas nanti insyaallah ta'ala besok. Ada pertanyaan? Ya. Tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul. Ada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah
baca buku, terus habis itu di mata kuliah sejarah Islam peradaban itu dijelaskan tentang bagaimana nanti Ya'juj dan Ma'juj itu nanti keluar. Nah, itu kurang lebih penjelasannya sama dengan Ustadz. Terus kemarin ada Syekh Kudus itu waktu saya di Bandung tuh beliau juga menceritakan hal yang sama. Nah, ini saya tanyakan juga tentang Dajjal. Jadi nanti pengikutnya Dajjal tuh siapa? Apakah orang-orang maksudnya pengikutnya Dajjal itu selain orang-orang Yahudi itu apakah ada gitu? Karena kan nanti akan terlihat pada saat Dajjal itu nanti datang, kemudian nanti dia pada saat melakukan perjalanan nanti ada sebagian orang-orang yang dilarang untuk minum, tapi mereka tetap minum gitu. Minum dari dari sungai ya. Itu. Kemudian yang kedua, itu kan saya baca di National Geographic tentang sabotase air yang dilakukan oleh Yahudi ke Palestina. Jadi orang-orang di Palestina itu kesulitan mendapatkan air gitu karena disabotase oleh Yahudi. Nah, itu kalau misalnya Ustadz ke sana tuh gimana tuh? Apakah Ustadz kekurangan air? Iya, kekurangan air. Karena kalau di National Geographic tuh kan itu dipoto oleh wartawannya. Kalau misalnya mereka mau beli air itu, kalau misalnya mereka mendapatkan air itu mereka harus beli gitu, Tat. Iya. Itu ya, terima kasih, Tat. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu tentang asyratus sa'ah, hari tanda-tanda hari kiamat besar, maka pengikut Dajjal bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Pengikut Dajjal adalah kaum munafiqun. Kemudian para wanita yang lemah hatinya. Kemudian juga pengikut Dajjal di antaranya juga orang-orang kafir. Mereka adalah para pengikut Dajjal. Adapun Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang besar-besar dan kuat-kuat, keluar dari daerah yang tinggi, ya. Wahum min kulli hadabin yansilun, kata Allah. Dan mereka turun dari daerah-daerah yang tinggi dengan cepat sekali. Kemudian setelah itu mereka jadi turun dalam keadaan jumlah yang banyak. Yang pertama masuk ke danau Tiberias tadi, kemudian meminum. Kemudian setelah itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu yang akhir mengatakan laqad kana hahuna ma'un. Sungguh dulu di sini ada danau, ada lautan, bukan danau, lautan. Habis diminum oleh mereka. Saking banyaknya atau kuatnya dan besarnya mereka. Dan itu pengikut-pengikut Dajjal. Dan di dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan hancur di kawasan Al-Masjidil Aqsa. Di kawasan Al-Masjidil Aqsa. Dan di sini terdapat pelajaran menarik sebenarnya. Kaum Abrahah, tentara gajah Abrahah, dihancurkan oleh Allah dengan burung ababil yang melempari mereka dengan batu kecil. Ya, kemudian mereka hancur. Ya'juj Ma'juj, gara-gara kesombongan mereka sebagaimana sombongnya Abrahah, kita akan menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena gereja yang di Yaman gak laku. Akhirnya hancurkan dulu Ka'bah agar gereja di Yaman ya laku. Maka ketika mereka sombong ingin menghancurkan rumah Allah, begitu juga Ya'juj dan Ma'juj ketika mereka sombong, yaitu mereka mengatakan, kita sudah hancurkan seluruh penduduk bumi. Sekarang mari kita hancurkan penduduk langit. Ini sombongnya mereka. Makanya mereka mengirimkan panah ke langit, kemudian dikembalikan oleh Allah dalam keadaan berdarah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutus apa? Antum tahu? Ulat-ulat kecil. Ulat-ulat kecil tersebut yang menimpa mereka, dan saking banyak dan besarnya mereka sampai disebutkan dalam beberapa hadis sahih bahwa darah-darah mereka bagaikan lautan air bah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan hampir 7 hari 7 malam belum selesai darah mereka, bekas darah mereka di atas muka bumi. Kemana pada waktu itu orang-orang beriman? Nabi Isa, Imam Mahdi,
pergi ke atas bukit. Kalau tidak salah bukit Tursina. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka mati baru Nabi Isa dan Dajjal pun turun. Keluarlah Dajjal pada saat itu. Ketika Ya'juj Ma'juj mati, maka Nabi Isa dan Imam Mahdi turun membunuh siapa? Dajjal. Jadi begitu ceritanya. Wallahu a'lam. Kemudian ada pelajaran menarik sebelum kita tutup kajian ini, yaitu subhanallah. Saya dari Jakarta, kemudian ke KL, Kuala Lumpur, kemudian ke Jordan. Bahasa Arabnya Urdun. Jordan, di situ kita ke beberapa situs. Kemudian dari Jordan 40 menit ke perbatasan. Perbatasan border antara negeri Jordan dengan negeri Israel. Masuk mudah, alhamdulillah tidak ada sesuatu yang sulit. Makanya saya katakan jika ada travel yang menjanjikan Anda ke Aqsa, silahkan. Karena insya Allah aman. Kalaupun meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah. Nah, pulang dari sana lewat Jordan lagi. Pulang dari border Israel masuk ke Jordan lagi. Yang menemani kita namanya Adnan. Saya masih ingat orangnya, pinter bahasa Indonesia. 2 bulan kursus di Indonesia untuk berbicara bahasa Indonesia. Lancar bahasa Indonesia. Ketika itu dia mengatakan, dan ini pelajaran bagi kita semua. Ahmad, wahai Ahmad, gimana? Saya bilang, Masya Allah. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, subhanallah. Indah dan nikmat beribadah di sana. Kemudian saya perlihatkan video-video yang saya tadi. Langsung beliau menggetar, menangis. Wallahi, kamu 7 jam dari sini bisa masuk dengan mudah. Kami 40 menit. Saya sekarang berumur 50-an tahun. Belum pernah bisa masuk ke Masjidil Aqsa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada saat itu pelajaran yang menarik. Kita akan tahu nikmat Allah saat nikmat itu hilang dari diri kita. Mungkin saya ketika masuk dengan kawan-kawan, masuk ke situ 5 hari di situ, kita santai, kita nyaman, kita tidak ada halangan apapun. Alhamdulillah. Kurang merasakan nikmatnya bisa mengunjungi Al-Masjidil Aqsa. Kita bisa merasakannya tatkala kita membandingkan orang lain yang cuma 40 menit. Setiap hari dia bisa masuk ke sana, tapi dia tidak bisa mendatanginya. Maka pesan saya, nikmat akan sangat terasa tatkala nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah kita bisa bersyukur kepada Allah. Saya beri contoh. Anda, wahai para suami, akan merasakan bagaimana indahnya mempunyai istri tatkala Anda kehilangan istri tersebut. Wallahi Pak, benar itu. Saya berpisah dengan keluarga 17 hari. Terngiang-ngiang bagaimana indahnya mempunyai seorang istri. Bukan hanya perkara ingin bersetubuh, bukan. Maka ini contoh saja. Wahai para suami, bersabarlah dengan istrimu. Meskipun istrimu ahli bamamai. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.